Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rabdan Arifin dari kelas 11 MIPA 4 dengan nomor absen 20. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa yang kalian ketahui tentang otot? Menurut kalian apa ya? Oke, saya jelaskan. Jadi, otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Fungsi dari otot-otot dalam tubuh manusia adalah dukungan. Otot rangka terus bekerja untuk mendukung tubuh dan membantu untuk mempertahankan postur. Apakah seseorang sedang duduk atau berdiri? Otot-otot ini juga mendukung menstabilkan dan memperkuat sendi dengan memegang tulang dalam posisi yang tepat, terutama di daerah di mana bagian-bagian dari sendi tidak cocok bersama erat seperti bahu dan pinggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai struktur otot rangka, mekanisme dan sifat gerak otot, dan kelainan pada sistem gerak. Untuk lebih jelas memahami materi ini, yuk simak video ini sampai selesai. Otot dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya ada otot polos, otot lurik atau rangka, dan otot jantung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otot lurik atau rangka. Otot lurik sering juga disebut sebagai otot rangka. Otot lurik adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Otot ini digunakan untuk pergerakan tubuh. Otot ini memiliki tampilan berupa lurik, antara gelap atau aktin, dan terang atau miosin. Keduanya tersebut memiliki pola selang-seling. Otot lurik dapat bergerak atas kehendak dari tubuh atau manusia. Hal itu juga membuat otot lurik disebut sebagai otot motorik. Otot lurik mampu bekerja dengan keras karena di dalam otot lurik terdapat banyak inti sel. Namun otot lurik ini tetap memerlukan istirahat setelah melakukan aktivitas, karena otot lurik ini mudah lelah. Otot lurik atau skeletal muscle memiliki pigmen yang bernama myoglobin. Otot jenis ini adalah otot yang banyak ditemukan di dalam tubuh. Otot-otot ini mendominasi hampir seluruh tubuh. Tidak hanya pada tubuh manusia, di dalam tubuh hewan pun juga terdapat otot ini. Contoh otot lurik di tubuh manusia yang mudah dilihat adalah otot bicep dan otot tricep. Kedua otot tersebut terletak di bagian lengan atas tangan. Bentuk dari otot-otot ini adalah silinder yang memanjang. Selain itu, otot ini juga memiliki inti yang banyak serta berada di bagian tepi. Otot bicep dan otot tricep bekerja dengan pergerakan alam sadar manusia. Melalui rangsangan-rangsangan yang disebabkan oleh aktivitas, diinervasi saraf sadar atau saraf motorik pada tubuh. Kedua otot ini juga cukup cepat dan kuat, akan tetapi juga mudah mengalami kelelahan. Sumber energi otot lurik adalah energi berupa ATP. Energi ini adalah hasil metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Apa saja bagian-bagian dari otot lurik? Adapun bagian-bagian dari otot lurik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarkolema. Sarkolema adalah bagian dalam otot lurik. Sarkolema ini berupa membran yang melapisi suatu otot sel. Kegunaan dari sarkolema adalah untuk melindungi otot-otot. Yang kedua adalah sarkoplasma. Bagian selanjutnya yang terdapat di otot lurik adalah sarkoplasma. Sarkoplasma adalah berupa cairan sel otot. Sarkoplasma ini memiliki fungsi untuk tempat miofibril berada. Selain itu, di dalam sarkoplasma juga terdapat miofilamen. Yang ketiga, miofibril. Miofibril juga terdapat di dalam otot lurik. Miofibril adalah serat-serat yang terdapat di dalam otot. Miofibril terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, miofilamen homogen yang berada di dalam otot polos. Yang kedua, miofilamen heterogen yang berada pada otot jantung. Yang keempat adalah miofilamen. Bagian selanjutnya yang berada di dalam otot adalah miofilamen. Miofilamen adalah sebuah benang-benang atau filamen halus. Miofilamen ini berasal dari miofibril. Apa saja sifat-sifat otot lurik? Sifat-sifat otot lurik umumnya sama dengan tipe otot lainnya. Berikut ini adalah sifat-sifat otot lurik. Yang pertama, konduktivitas otot lurik memiliki sifat berupa konduktivitas. Konduktivitas adalah sebuah kemampuan
di mana otot memiliki keahlian untuk melaksanakan potensial aksi. Yang kedua, iritabilitas. Iritabilitas adalah sebuah rangsangan. Maksudnya, ketika otot mengalami sebuah rangsangan, maka otot akan otomatis mengalami sebuah reaksi. Yang ketiga, kontraktilitas. Sifat selanjutnya yang dimiliki otot adalah kontraktilitas. Sifat ini memungkinkan otot dapat mempersingkat ketegangan. Selain itu, otot juga mampu menciptakan ketegangan di antara bagian ujung-ujungnya. Yang keempat, relaksasi. Relaksasi adalah suatu sifat yang juga dimiliki oleh otot-otot. Relaksasi adalah sifat yang membuat otot dapat beristirahat. Biasanya, relaksasi dilakukan sehabis otot mengalami sebuah cedera. Yang kelima ada distensibilitas. Sifat selanjutnya dari otot adalah distensibilitas. Distensibilitas adalah kemampuan otot yang bisa ditarik. Penarikan tersebut dilakukan oleh kekuatan luar dari otot tersebut. Otot tidak akan mengalami luka asalkan peregangan tidak dilakukan sampai melewati batas fisiologis. Bagaimana sih kerja otot lurik atau rangka? Otot lurik yang ada pada tubuh manusia memiliki metode kerja dengan metode kontraksi dan relaksasi. Untuk menghindari rasa krama atau tekanan, diberikan waktu untuk istirahat. Ketika otot tersebut bekerja, maka setelah itu akan mengalami istirahat sejenak. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan kekuatan, sehingga bebas dari kram otot atau kelelahan. Kram otot dan kelelahan dapat mempengaruhi fungsi tubuh lainnya. Semua guna gerak tersebut dikendalikan oleh otak manusia. Otak manusia mengendalikan secara pusat dengan metode mencerna perintah dari manusia. Contohnya seperti perintah manusia misalnya berlari atau berjalan. Setelah itu merespon dengan cepat dan memberikan perintah pada tubuh yang bertugas untuk berjalan dan berlari. Mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot adalah sebuah jaringan yang terdapat dalam tubuh manusia. Sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan rangka atau tulang. Rangka yang berfungsi sebagai penyokong tubuh manusia merupakan alat gerak pasif. Bagaimana sih urutan mekanisme kerja otot? Urutan mekanisme kerja otot. Yang diawali saat otot mendapat rangsangan, maka akan berkontraksi. Kontraksi inilah yang menyebabkan adanya sebuah gerakan. Kontraksi pada otot ditandai dengan memendeknya otot. Otot mengembung di bagian tengah dan otot menjadi menegang. Namun sebaliknya, bila otot tidak bekerja, maka otot akan kembali mengendur dan relaksasi. Saat berkontraksi, otot yang melekat pada tulang akan ikut berkontraksi pula, sehingga tulang akan tertarik dan bergerak. Kontraksi yang terjadi pada otot dipicu oleh potensial aksi dari sinapsis sel saraf yang menyebabkan ion kalsium. Pelepasan ion kalsium menyebabkan terjadinya ikatan antara kepala miosin dan filamen aktin. Saat filamen-filamen aktin meluncur menuju tengah sarkomer, otot memendek atau kontraksi. Sedangkan mekanisme kerja otot yang terjadi ketika posisi sedang relaksasi, maka filamen-filamen akan kembali bentuk semula. Begitulah proses mekanisme kerja otot saat relaksasi. Selanjutnya ke tahap-tahap mekanisme kerja otot. Yang pertama, ketika impuls saraf tiba di neuron muskular, maka akan terjadi pembebasan asetilkolin. Asetilkolin akan memicu depolarisasi sehingga menyebabkan pembebasan ion Ca2+ dan retikulum sarkoplasma. Yang kedua, saat ion Ca2+ meningkat, maka ion tersebut akan terikat pada troponin, sehingga mengakibatkan perubahan pada struktur troponin. Yang ketiga, perombakan ATP akan membebaskan energi yang menyebabkan miosin menarik aktin ke dalam dan melakukan pemendekan otot. Yang keempat, miosin akan terlepas dari aktin, kemudian jembatan aktomiosin akan terputus saat molekul ATP terikat pada kepala miosin. Yang kelima, proses kontraksi pada otot akan berlangsung selama terdapat ATP dan ion Ca2+. Ketika impuls terhenti, maka Ca2+ akan kembali ke retikulum sitoplasma. Selanjutnya masuk kelainan-kelainan pada sistem gerak. Yang pertama ada fraktura. Fraktura adalah patah tulang di mana tulang terpisah dari satuannya. Fraktura terbagi menjadi beberapa bagian.
Ada fraktura sederhana yang tidak melukai otot di sekitarnya. Ada fraktura kompleks yang sampai melukai otot bahkan bisa sampai patah mencuat ke permukaan kulit. Ada juga yang disebut Green stick. Green stick yaitu fraktura sebagian yang tidak sampai memisahkan tulang menjadi dua bagian. Yang kedua, ada gangguan tulang belakang. Gangguan tulang belakang terjadi akibat adanya perubahan posisi tulang belakang sehingga terjadi kelengkungan pada tulang belakang. Hal ini umumnya disebabkan kebiasaan yang salah pada posisi badan ketika duduk. Kelainan tulang belakang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, kiposis. Kiposis adalah tulang belakang melengkung ke arah belakang sehingga penderita menjadi bongkok. Yang kedua ada lordosis. Lordosis adalah tulang belakang bagian lumbal atau pinggang melengkung ke arah depan sehingga kepala tertarik ke belakang. Yang ketiga ada skoliosis. Skoliosis adalah tulang belakang melengkung ke arah samping mengakibatkan tubuh melengkung ke kanan atau ke kiri. Yang keempat ada sublokasi. Sublokasi adalah gangguan tulang belakang pada segmen leher sehingga posisi kepala tertarik ke arah kiri atau kanan. Selanjutnya ada rakitis. Rakitis merupakan penyakit tulang yang disebabkan kekurangan vitamin D. Vitamin D berperan penting dalam penimbunan kalsium pada tulang. Kekurangan vitamin D mengakibatkan tulang kurang keras. Akibatnya, pada penderita terlihat kakinya melengkung berbentuk O atau X. Selanjutnya ada microcephalus, gangguan pertumbuhan pada tengkorak sehingga kepala berukuran kecil. Kemungkinan karena pada saat bayi kekurangan kalsium. Selanjutnya ada dislokasi. Dislokasi adalah gangguan yang terjadi akibat pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi awal. Dislokasi biasanya terjadi akibat ligamen tertarik atau sobek. Selanjutnya ada terkilir atau keseleo, merupakan tertariknya ligamen sendi karena gerakan yang tiba-tiba atau gerakan yang tidak biasa dilakukan. Terkilir menyebabkan rasa sakit disertai peradangan pada daerah sendi. Selanjutnya ada ankilosis, gangguan yang terjadi akibat sendi tidak berfungsi atau kaku atau tidak bisa digerakkan sebagai semestinya. Terakhir ada hernia abdominalis, sobeknya dinding otot abdominal sehingga usus turun melalui sobekan tersebut. Pada pria biasanya masuk ke dalam skrotum atau kantung testis. Bagaimana cara mencegah gangguan pada sistem gerak? Yang pertama, membiasakan pola duduk, tidur, berjalan yang benar. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, cukup asupan nutrisi terutama kalsium dan fosfor. Cukup sekian materi yang dapat disampaikan oleh saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.